Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sarif. Selamat siang. Apa kabar pada siang hari ini Pak Ade? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat walaupun kemarin memang agak kurang enak badannya Pak, tapi alhamdulillah untuk hari ini sehat. Pak Sarif bagaimana kabarnya? Sama Pak, saya juga kemarin habis diperiksa ke kesehatan karena kan sekarang masih musim hujan yang di mana-mana mungkin Pak. Jadi sekarang mah bukan di Bogor saja ya musim hujan, tapi di daerah Ciamis juga musim hujan. Perubahan cuaca yang begitu dahsyat Pak, dari musim kemarau ke musim penghujan, pasti ada suhu tubuh kita yang menyesuaikan, pasti ada imun kita yang kurang kuat gitu, Pak. Kemarin kan Pak Ade ya WA kepada saya gitu Pak, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu Pak. Mungkin boleh diceritakan gitu Pak? Iya Pak, kemarin itu saya WA Bapak ya, memang ada sesuatu hal yang mengganjal ya Pak. Di diri saya jadi ingin seperti curhat lah Pak, berdiskusi ya kan dengan Bapak mengenai permasalahan saat yang saya hadapi di kelas Pak, yaitu permasalahannya tentang ini fokus siswa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran saya Pak, olahraga, di mana siswa tersebut ketika saya menjelaskan materi gitu, siswa tersebut malah pandangannya, penglihatannya tidak fokus memperhatikan ke saya. Nah itu Pak yang ingin saya diskusikan tentang permasalahan tersebut. Jadi di kelas jam pelajaran Pak Ade itu ada siswa yang tidak fokus, tidak memperhatikan pembelajaran Pak Ade gitu ya, pada olahraga. Apakah si siswa itu setiap pelajaran Pak Ade saja atau pada jam pelajaran itu saja gitu Pak, atau minggu kemarin tidak memperhatikan, kemudian kemarin waktu kemarin juga memperhatikan gitu Pak? Nah, siswa tersebut memang ketika saya belajar di kelas itu ada beberapa siswa yang memang tidak semuanya, gitu Pak, tidak semuanya fokusnya kurang, gitu, tapi ada beberapa saja yang memang fokusnya harus lebih ditingkatkan gitu. Yaitu kendalanya ketika berada di lapangan itu banyak siswa gitu, karena banyak siswa, ada 3 guru olahraga Pak yang mengajar di jam sama gitu ya. Jadi pandangan siswa itu melihat ke siswa yang lain yang dengan guru yang lain, seperti itu Pak. Memang tidak semua, tapi ada beberapa saja siswa yang memang fokusnya kurang, seperti itu Pak. Iya, ya pasti Pak, dalam suatu lapangan kalau lebih dari 40 orang itu pasti pandangan kemana-mana gitu Pak. Sekarang Pak, tadi kan ada permasalahannya sudah ketemu gitu Pak. Tujuan dari diskusi ini, curhat ini apa sih yang ingin didapat oleh Pak Ade itu sih Pak? Nah, dengan diskusi ini ya Pak, saya itu berharap dan inginnya sekali ke depannya pembelajaran yang saya lakukan itu dapat diperhatikan dengan baik oleh siswa. Jadi meningkatkan fokus siswa, bagaimana sih caranya gitu kan, apakah dengan langkah-langkah, dengan strategi gitu kan. Jadi ke depannya pembelajaran saya itu dapat meningkatkan kembali motivasi, mungkin motivasi fokus siswa gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya dengan percakapan ini bisa membantu gitu Pak saya dengan masalah yang saya hadapi di kelas, seperti itu Pak. Baik sekali ya. Memang seorang siswa itu kan harus, apalagi pelajaran olahraga ya Pak, harus fokus, karena kan kalau tidak fokus itu bisa terjadi fatal. Ini Pak, tadi kan Pak Ade sudah ingin sudah tahu bahwa siswa itu ingin fokus waktu pembelajaran Pak Ade. Menurut penilaian Pak Ade sekarang dari 1 sampai 10 itu dinilai di nomor skala nomor berapa sih? Nah, kalau saya menilai diri saya sendiri Pak mengenai skala, mungkin sekarang itu skalanya di 6 Pak, di 6, karena memang masih saja kita setiap pertemuan itu siswa yang kurang fokus itu hampir tiap kelas juga, karena saya mengajar itu tidak hanya kelas itu ya Pak, ada kelas yang lain juga. Dan saya temukan juga di kelas yang lain juga gitu,
sama ada saja kendalanya seperti itu. Berarti apa sih kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan gitu kan, sehingga siswa tersebut tidak fokus. Nah, jadi menempatkan nilai yang sudah tadi Bapak tanyakan itu saya baru di 6. Nah, baru nyampe 6, Pak. Nah, itu yang sudah saya capai saat ini gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi menurut penilaian Pak Ade itu baru dinilai 6 ya. Sekarang kan dari 6 kan skala tadi saya Pak Ade suruh menilai dari 1 sampai 10 ya. Pak Ade di nomor 6, nilai 6. Nah, setelah percakapan ini gitu Pak, setelah curhat gitu dengan Pak Ade gitu, ingin ke nilai berapa sih Pak Ade itu dari 6 sampai 10 itu Pak Ade? Yang pasti ya Pak, dari 6 itu saya inginkan mencapai nilai 10, Pak. Ya pastilah saya ingin yang namanya pembelajaran ya Pak untuk anak didik, ingin pasti memberikan yang terbaik. Ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut, siswa semuanya fokus Pak, semuanya fokus kepada saya, kepada guru yang menjelaskan, memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian selain kalau di olahraga kan tidak hanya mampu menjelaskan ya Pak, harus juga mampu mempraktekkan. Jadi jangan sampai siswa tersebut menjelaskan tidak fokus karena tidak fokus, menjelaskannya kurang, apalagi di prakteknya itu kan tidak sesuai dengan yang saya arahkan gitu. Nah, banyak sekali siswa saya temukan seperti itu. Ketika saya misalkan coba menendang dengan kaki bagian dalam, siswa malah menggunakan dengan kaki bagian luar. Kan instruksinya juga dengan menggunakan kaki bagian dalam. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, makanya dalam pembelajaran ini, dalam percakapan ini saya ingin nanti ke depannya di angka 10 gitu. Yang terbaik lah, saya ingin lakukan yang terbaik untuk siswa saya. Seperti itu Pak. Keren sekali ya Pak. Jadi Pak Ade itu ingin angka yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan siswa gitu Pak. Ya, keren sekali Pak. Dari kan tadi Pak Ade sudah menemukan ya skalanya 10 ya Pak. 10 di angka 10. Si langkah-langkah apa sih Pak untuk mencapai nilai 10 itu yang bisa dilakukan oleh Pak Ade gitu Pak? Nah, rencana saya, langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yang pasti berkolaborasi ya Pak, itu dengan sesama guru olahraga, karena memang pengguna lapangan itu kan adalah guru olahraga lah gitu ya, jadi harus ada komunikasi, harus ada kolaborasi supaya ketika pembelajaran di dalam satu lapangan itu tidak saling mengganggu atau siswanya bisa fokus ke gurunya masing-masing. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak. Saya berpikir itu kalau memang siswanya tertarik dengan pembelajaran tersebut, dia akan lebih fokus gitu. Makanya saya ingin membuat sebuah pembelajaran itu yang menarik siswa ya Pak, supaya fokus ini bisa ke saya nih. Ketika siswa itu tertarik, kalau sudah siswa itu senang ya pasti dia fokus ke satu tujuan, satu ini gitu Pak, satu arah gitu. Nah, makanya selain dari kolaborasi, saya juga akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak untuk langkah-langkahnya. Keren sekali langkah yang direncanakan oleh Pak Ade itu. Mudah-mudahan langkah itu bisa didukung dengan strategi gitu Pak. Mungkin Pak Ade tadi kan langkah-langkahnya sudah Pak Ade rencanakan gitu. Strategi apa sih Pak gitu untuk mencapai langkah itu gitu Pak? Nah, dari langkah-langkah tadi ya Pak, mengenai kolaborasi dengan guru, kemudian dengan menggunakan pembelajaran yang menarik ya Pak. Nah, strategi yang akan saya gunakan, misalnya yang pertama yaitu mengetahui jadwal pelajaran guru olahraga sama guru olahraga. Ya, itu harus tahu ya. Kenapa? Karena kapan sih di lapangan itu penggunaan lapangan itu kan kadang-kadang ada satu hari di lapangan itu hanya satu guru, kadang satu hari ada 2 guru, kadang sampai 3 guru itu menggunakan satu lapangan. Nah, makanya strategi yang saya lakukan yaitu dengan mengetahui jadwal masing-masing guru. Teman-teman saya yang bersama guru olahraga harus tahu nih kapan nih, hari apa nih yang bentrok tiga-tiganya di lapangan. Nah, itu harus diketahui supaya nantinya ketika pelaksanaan di lapangan itu tidak saling tidak saling mengganggu lah gitu. Jadi pembelajaran bisa diatur lah gitu. Saya di lapangan yang sebelah sini gitu kan, di tengah dan samping sebelah kanan. Nah, jadi bisa diposisikan gitu kan kalau memang sudah tahu jadwal setiap gurunya.
Nah, kemudian yang kedua, strategi apa yang digunakan yaitu strategi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa? Nah, yang saya inginkan itu yang memang pembelajarannya menarik dengan cara metode menambahkan ice breaking. Ya, ice breaking biasanya anak nih tertarik ice breaking apa nih? Kan kalau memang menarik, bagus, pasti siswa tersebut akan lebih fokus gitu kan. Memperhatikan gurunya strategi ini apa nih ice breakingnya gitu kan. Kemudian yang kedua menggunakan teknik stop Pak. Teknik stop itu mengembalikan lagi perasaan siswa gitu kan ke fokusnya gitu. Jadi teknik stop dengan cara bagaimana ya, yaitu dengan cara menarik nafas gitu kan pelan-pelan, kemudian buang juga pelan-pelan, terus ulangi sampai 2-3 kali. Itu sampai siswa tersebut kembali lagi fokusnya dan pikirannya ke guru yang ada di depan. Itu strategi yang akan saya terapkan. Bagus sekali Pak, strategi yang keren gitu Pak. Mungkin Pak dari strategi tadi yang sudah Pak Ade dibicarakan gitu Pak, direncanakan, kemudian kira-kira ada permasalahan nggak Pak di strategi itu gitu Pak? Nah, yang jadi permasalahan dalam jadwal strategi yang jadi sering saya alami yaitu tentang perubahan jam pelajaran selanjutnya. Misalkan gini Pak, jadi kadang kan di olahraga itu ada yang pembelajarannya nyambung Pak. Jadi dari kelas 1A misalkan ke 1B itu langsung, tidak ada jeda Pak, tidak ada, karena kan di jadwal itu berkelanjutan gitu, bersambung. Nah, itu yang menjadi kesulitan, di mana tidak ada jeda waktu untuk berdiskusi dulu, karena kan kadang guru itu tidak kembali lagi ke ruang guru gitu kan untuk diskusi, tapi langsung di lapangan, siswanya nunggu langsung masuk ke lapangan. Kadang ada seperti itu gitu, ada satu waktu ketika guru itu langsung di lapangan. Nah, ketika saya masuk itu siswa sudah guru-guru lain sudah ada di lapangan. Nah, itu kan menjadi hal-hal yang yang menurut saya menjadi hambatan gitu kan dalam melakukan. Jadi ketika perubahan jadwal atau perubahan kelas itu tidak ada diskusi terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi saya gitu dalam melaksanakan strategi dan langkah-langkah yang tadi seperti itu. Iya. Jadi tadi dari permasalahan tadi kan Bapak sudah mengetahui ya bahwa kelasnya kelas paralel gitu, jam paralel, jadi ada waktu untuk berdiskusi dan istirahat itu. Dari itu Pak, permasalahan itu Pak, apakah ada pihak lain gitu Pak? Adakah ada pihak-pihak tertentu yang bisa dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu Pak? Nah, selain tadi yang sampaikan itu guru olahraga sama guru olahraga, kemudian saya juga melibatkan guru pengajar penghapus sebelumnya. Misalkan tadi kan ada perubahannya, berarti kan sebelumnya belajar dulu di kelas. Nah, biasanya saya diskusi dulu dengan guru tersebut sebelum pembelajaran lagi. Misalkan saya minta kelonggaran waktu 5 menit gitu kan untuk, karena kan kalau olahraga kan dari kelas itu ketika ke lapangan ada jeda itu ganti baju ya Pak, gantian baju itu kan kalau misalkan tidak dikasih waktu yang tambahan gitu kan, itu masih lama dan langsung masuk ke lapangan. Saya paling minta ke guru yang sebelumnya minta waktu 5 menit lah gitu kan, dikasih waktu kelonggaran. Jadi 5 menit itu saya gunakan untuk berdiskusi dengan guru PJOK yang sama gitu. Jadi yang pertama olahraga, guru pengajar sebelumnya, dan juga wali kelas juga Pak saya libatkan, di mana wali kelas itu kan biasanya yang lebih tahu lah karakternya, karena dia kan yang menjadi wali kelas di kelas tersebut gitu Pak. Jadi tahu siswa ini karakternya seperti ini gitu kan. Jadi saya bisa menjadi gambaran buat saya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu Pak. Jadi yang saya libatkan olahraga, guru pengajar sebelumnya gitu kan di pelajaran di kelas tersebut. Kemudian wali kelas juga saya libatkan untuk melancarkan strategi ini. Itu saja. Ya, bagus sekali, keren sekali Pak. Tadi kan sudah ketemu ya Pak permasalahannya, kemudian jalan keluarnya. Apakah program itu Pak, strategi atau langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu bisa berjalan dengan baik itu Pak? Nah, dari langkah tadi ketika saya sudah berdiskusi, kemudian saya sudah mengamati kekurangan atau kelemahannya Pak dalam strategi tersebut, itu mudah-mudahan dengan yang sudah tadi saya rencanakan, kemudian strategi juga yang sudah saya siapkan gitu kan dalam pembelajaran, itu kemudian kendala yang dialami itu bisa
diminimalisir gitu, insya Allah untuk pelaksanaan mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan terlaksana dengan baik apapun ke depannya bisa pembelajaran itu lebih menyenangkan dan semua fokus lagi ke saya seperti itu Pak. Ya alhamdulillah Pak Ade, bagus sekali rencana sama strategi yang diungkapkan oleh Pak Ade, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kan sekarang sudah ya Pak diskusinya ya Pak, sekarang gitu Pak, apa sih Pak perasaan gitu Pak, perasaan Pak Ade setelah berdiskusi gitu Pak, setelah curhat ini gitu Pak? Alhamdulillah ya Pak, mengenai percakapan ini sangat membantu sekali nih Pak, merasa senang gitu. Dari awalnya saya memang seperti apa ya, bingung permasalahannya harus seperti apa, ternyata setelah berdiskusi gitu kan, permasalahan itu bisa gitu kan, bagaimana langkah-langkahnya, strateginya, cara mengatasinya. Alhamdulillah dengan percakapan ini bisa membuka pemikiran saya gitu Pak, membuka pemikiran bagaimana nih menerapkan solusinya ketika terjadi kendala seperti ini. Nah, saya juga ingin curhatnya seperti ini, jadi hasilnya juga ingin dapatkan tadi nilai 10 gitu Pak, nilai 10. Makanya dengan curhat ini alhamdulillah sekali gitu kan, membantu saya gitu kan, terima kasih. Jalan-jalannya kita mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Saya tunggu ya Pak Ade curhatan yang berikutnya. Mudah hasil saya ingin mendengar gitu Pak, langkah-langkah strategi yang dilaksanakan oleh Pak Ade itu berjalan dengan baik, dan minggu depannya saya tunggu lagi Pak curhatannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas lagi Pak Ade. Mudah-mudahan Pak Ade dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih Pak.